rangkuman ICT, strategi or konsep. ICT in a nutshell, ini hapus lagi dulu semua. Jadi sebetulnya ICT itu sederhana. Di dalam kita membaca chart itu, kita petakan atau mapping struktur aja. Karena dalam dia uptrend, dia harus selalu menciptakan higher high, higher low. Nah, pada saat dia menciptakan melanggar rules itu, kita harus cek apakah pelanggaran itu fake out, manipulasi, atau real. Jadi contoh kayak begini ini kan harga naik menciptakan high, higher low, higher high, higher low, higher high, tiba-tiba lower low. Nah, ini kan ternyata dia hanya manipulasi karena dia menciptakan lower low, tapi dia nggak break, false break ini. Nah, jadi ini adalah liquidity grab-nya nih. Dan ini adalah manipulasinya. Apa yang terjadi setelah dia manipulasi? Harga naik, distribusi. Nah, di sini kita clear dulu ini gambar-gambarnya supaya lebih jelas. Ini inside bar. Jadi kan ini ada apa namanya? Mother candle. Yang candle hijau ini. Di sini dilewatin, jadi ini menjadi mother candle yang baru. Dilewatin oleh candle merah ini sehingga berpindah. Inside bar, ini ngelewatin, pindah lagi. Oke, jadi intinya ini sudah melewati ini. Kita ukur 3304.62, 04.88. Ya, sudah lewat. Jadi ini sudah bukan ini inside bar, ini udah bukan inside bar lagi. Nah, jadi yang harus di break up untuk konfirmasi kita entry adalah 3 consecutive down close candle ini. Ini namanya change in state of delivery. Ini CISD-nya. Nah, level paling sensitif memang adalah yang ini. Nah, ini kita lihat di sini pun dia sekali lagi sweep bawah. Tapi nggak masalah, karena kita belum entry. Kita entry pada saat candle ini terjadi body break terhadap 1, 2, 3 consecutive down close atau bearish candle ini. Jadi kita entry-nya di sini, stop loss-nya di ujung bawah malah di sini. Nah, ini kalau di time frame 1 jam ini besarnya jarak entry ke stop loss 25.67 dolar. Kemudian harga naik. Naiknya sampai di mana? Naiknya 60,71 dolar. Jadi ini kurang lebih 1/3. Nah, kalau kita dapat maksimumnya. Simple kan? Kita lanjut. Untuk entry nanti kita bahas lebih jauh. Jadi dia lanjut naik, menciptakan lower high, higher low, higher high,
lower low, ini manipulasi lagi, kemudian dia terbang higher high, higher low, lower high, higher low, higher high, higher low. Nah, ini manipulasi lagi. Jadi lihat betapa waktu dia di sini gagal breakdown, kemudian dia menciptakan higher high, tapi dia false break. Jadi dia udah break up, masuk kembali ke dalam range, break up lagi, masuk lagi kembali ke dalam range, terus dia di sini akumulasi, turun di bawah range, ya, ini false break. Nah, di sini false break, kita cari lagi manipulasinya. Higher high, higher low, masih higher high, lower low, lower high, lower low lagi. Ini diambil nggak ya? Oh enggak. Lower high, higher low, lower high, lower low. Tapi ini nggak ada pasangannya, nggak ada pasangan high-nya, jadi lewatin. Lower low, lower high, lower low. Lower low, kemudian di sini higher high, higher low, higher high, lower low, higher high. Nah, jadi kan harusnya dia lower low, lower high terus. Di sini dia akumulasi. Taunya akumulasi dari mana? Karena di sini harga seolah-olah berbalik. Di sini dia menciptakan manipulasi bullish. Karena dia berbalik, menciptakan higher high, higher low, higher high, tiba-tiba lower low, gagal breakdown. Jadi ini manipulasi bullish dulu di awal. Kemudian dia naik, dia gagal break up. Menjadi manipulasi bearish. Nah, jadi kalau gua pribadi, gua nggak entry kalau belum mendapatkan manipulasinya. Nah, kalau ICT sendiri sih nggak kayak gua. Dia ada yang namanya SMR atau Smart Money Reversal, itu sudah terjadi di sini karena ini sudah market structure shift. Market structure shift, harga pullback kemudian turun. Jadi kalau si ICT dia entry-nya di FVG sini. Gua belum pakai cara itu. Gua masih pakai cara ini. Gua mencari manipulasinya. Ini saya nggak menciptakan low, kalau nggak mantep sini. Ya udah lanjut. Jadi di sini dia silih berganti dari bullish menjadi bearish. Nah, untuk kita menentukan konfirmasinya apa sih kalau dia tuh gagal break up? Kayak di sini nih. Apa sih konfirmasinya kalau dia gagal break up? CISD. CISD-nya di mana? 1-2 candle up close candle atau bullish candle ini dilanggar ke bawah. Inilah konfirmasinya harga mau lanjut turun dan bahwa ini adalah manipulasi. Ya, gerakan harga naik ini manipulasi.
Jadi kalau si ICT entry-nya di FVG, kalau gua entry-nya di sini. Nah, ini dari sini ke sini. Itu $28,59. Di sini kita ada kesempatan re-entry. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 candle hijau. Bullish candle nih. Ini di break CISD-nya di mana? CISD-nya di candle ini. Ya disinilah kita entry sell. Ini jaraknya $29,45. Jadi entry pertama, re-entry. Nah, di sini ini kita nggak mendapatkan manipulasi ya. Sorry, ini dia. Jadi dia manipulasi di sini. Dia uptrend, higher high, higher low, higher high, lower low, tiba-tiba gagal breakdown. Ini bullish, terbang. Di sini gagal break up, bearish turun. Di sini gagal breakdown lagi, dan ini satu yang panah biru ini adalah satu leg atau satu gerakan naik yang gagal break up high ini. Nah, ini jadi satu kesatuan nih, satu apa ya sebetulnya, kalau bahasanya sih satu leg, satu kaki gerakan harga ini nih. Ini bawahnya gagal di breakdown, jadi ini manipulasi lagi di sini bullish. Ya, jadi ini sebetulnya masih uptrend, high, higher low, higher high, higher low, higher high, lower low, higher high lagi, lower low lagi, gagal breakdown. Tahunnya gagal breakdown dari mana? Ya sekali lagi, ini ada candle merah ini. Ini yang paling rendah. Ini dimakan oleh candle hijau. Ini CISD. Kita entry-nya di mana? Entry buy-nya di candle hijau ini, stop loss di bawah. $24,47. Kemudian harga lanjut naik. Jadi ICT itu sederhana ya. Intinya sih kita cuma mencari pelanggaran rules dan mencari liquidity grab-nya atau manipulasinya. Kita harus paham market structure. Kalau kita udah paham market structure, ICT itu mudah sebetulnya. Yang membuat sulit kemudian apa? Ya psikologis. Kita males nunggu, nggak sabaran, kutuan tangan, pengen cepat entry, macam-macam lah, ya kan? Tadi gue mulai dari mana sih? Langsung di sini ya. Ini nih sebetulnya yang gue pengen tunjukin. Jadi ini kan pada saat harga turun menciptakan, gue cepet aja, lower low, lower high. Yang internal range gue nggak tandain biar cepet. Terus di sini berbalik nih, higher
Yang ini apa yang mana sih ya? Sebentar, ini time frame. Oh ya ampun, salah, kurang mundur. Yang gue mau tunjukin itu tanggal berapa ini? Bener 18 Juni. Ya ampun, di sini. Sorry, ini yang gue mau tunjukin. Jadi pada saat harga turun, dia menciptakan lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, di sini berbalik nih, higher high, higher low, higher high lagi, tiba-tiba lower low. Di mana manipulasinya? Kalian udah bisa nebak belum? Di mana yang melanggar aturan? Ini trennya apa sekarang? Harusnya. Ini kan downtrend. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Terus ada pembalikan tren nggak? Sini dia menciptakan higher high, higher low, higher high. Berarti uptrend. Uptrend tapi tiba-tiba lower low. Gagal breakdown. Inilah manipulasinya. Oke. Ini sekarang gua mau kasih nama baru nih. Gua nggak kasih nama double patch, tapi gua kasih nama Crocs. Crocs dari crocodile. Karena ini mangap kayak mulut buaya tuh. Ini ada teorinya juga nih. Gue pernah baca sekilas apa ya namanya. Bahasa Inggrisnya pengeras suara apa ya. Pokoknya itu tuh. Gue inget artinya, gue lupa namanya. Dalam bahasa Inggris pengeras suara. Bentar. Megafon kalau nggak salah. Jadi dia melebar. Gerakan harganya melebar, mangap kayak mulut buaya. Ya, jadi dia gagal break up, dia gagal breakdown. Di saat seharusnya dia selalu menciptakan higher high, higher low, tiba-tiba dia setelah break up atau menciptakan higher high, dia menciptakan lower low. Gerakan manipulasinya adalah menciptakan lower low-nya tapi gagal breakdown itu. Nah, ini entry-nya kita kalau di time frame 1 jam adalah di. Nah, ini kita harus lihat dulu. Nggak boleh inside bar yang di CISD atau di break. Hapus dulu biar jelas. Candle ini paling rendah. Jadi ini udah bukan inside bar karena sudah melewati range candle merah di kirinya. Kemudian ini sama ini. Ini yang tanda kuning, panah kuning 3310.33. Yang sebelah kanannya ini 3310.52. Jadi ini udah lewat. Ini juga bukan inside bar. Nah, CISD-nya adalah yang ini. CISD. Sehingga ini menjadi entry kita. Stop loss di ujung bawah. Jarak entry ke stop loss 15,6. Nah, jadi ini mudah. Kalau ICT sekali lagi itu sebetulnya mudah. Kita hanya mengenali market struktur dan pelanggaran rules. Rules-nya hanya ada dua, yaitu dalam uptrend harga akan selalu menciptakan higher high, higher low. Dalam downtrend harga akan selalu menciptakan lower high, lower low. Kalau itu dilanggar, kita harus lihat apakah pelanggarannya real atau fake out, palsu, atau manipulasi.
Nah, itu aja. Nah, untuk mengkonfirmasi apakah pelanggarannya itu real atau fake out, kita mencari CISD. Oh my god, telepon masuk. Sampai mana? Oh iya. Jadi bahwa ini adalah false break, konfirmasinya adalah CISD. Ya. Nah, cuma yang akhirnya membuat hal yang simple atau sederhana ini menjadi menantang adalah karena kita nggak mau nih jarak entry ke stop loss sebesar ini 156 pips. Dan di contoh-contoh sebelumnya kan ini 29,45 dolar, ini 24,47 dolar, ini 28 dolar lebih. Berarti ini 280 pips, 290 pips, 240 pips. Kenapa kita nggak mau? Karena udah lama nunggunya, ya, karena ini time frame 1 jam. Sekali entry dapatnya hanya, kita ukur ya. Ini kalau sampai ke maksimal, dapatnya cuma 5R. Nunggunya tuh bisa kadang sehari, kadang 2 hari, kadang nggak nyampe sehari, lama lah intinya. Jadi karena nggak mau risk to rewardnya kecil dan resikonya besar, yang berarti lotnya juga nggak bisa gede. Karena ya berkaitan dengan money management. Jadi kita akhirnya yang simple ini mau nggak mau kita olah lagi. Kita berusaha utik supaya bisa win rate, risk to rewardnya lebih besar. Caranya gimana? Caranya kita turun time frame kecil untuk entry-nya. Jadi berdasarkan potensi double sweep atau potensi manipulasi time frame 1 jam, begitu harga turun di bawah garis biru bawah ini gue ganti, bedain warna biar nggak bingung, orange. Begitu harga turun melewati garis biru, kita turun time frame 5 menit. Nah, di time frame 5 menit, ini kan harga masuk nih di bawah garis biru. Kita urutin lagi struktur marketnya. Jadi di saat dia turun, dia menciptakan lower low, lower high. Lower low, lower high. Sini tiba-tiba higher low, higher high, lower low. Ini sudah melanggar aturan. Hapus dulu ini. Menciptakan apa? Menciptakan megafon. Jadi toa. Oke. Gerakan manipulasinya yang mana? Yang ini. Kenapa itu manipulasi? Karena tadinya turun, kemudian dia berubah naik, menciptakan high, higher low, higher high. Harusnya kan higher low, higher high terus. Ini tiba-tiba menciptakan lower low, tapi fake out alias gagal breakdown. CISD-nya yang mana? 1, 2, 3 candle bearish di breakup. Nah, entry-nya kita di time frame 5 menit adalah di candle ini. Tadi di time frame 1 jam 15,6 dolar, ini di time frame 5 menit menjadi hanya 7,5 dolar. Nah, jadi dari time frame 1 jam turun time frame 5 menit harus nyari konfirmasi berupa manipulasi lagi.
Untuk entry-nya kita bisa entry di time frame bahkan lebih kecil lagi di time frame 1 menit. Nah, karena jarak dari time frame 5 menit ke 1 menit hanya 5 candle, itu nggak perlu nyari manipulasi lagi di 1 menitnya. Cukup mencari CISD-nya. Jadi kita turun time frame 1 menit. Nah, di time frame 1 menit ini tadi ini entry di time frame 5 menit nih. Di time frame 1 menitnya kita urutkan, manipulasi udah dapatkan di 5 menit. Jadi ini manipulasinya pada saat harga turun di bawah garis orange yang merupakan structure range low time frame 5 menit, kita mencari si ISD di time frame 1 menitnya. Nah, ini inside bar nih, dua candle ini karena berada di dalam range candle merah ini, sehingga ini nggak bisa buat patokan change in state of delivery kita. Harus 1, 2, 3, 4 candle bearish ini ya. These 4 consecutive down close candles or bearish candles, inilah yang jadi patokan CISD kita. Pada saat ini di break up, entry-nya kita di candle ini. Nah, lihat, ini hanya 3,53 dolar. Oke, sekarang kita ukur perbedaan atau perbandingannya. Kalau entry di time frame 1 jam, ini in hindsight, harga sudah terjadi betul, karena ini hanya untuk ilustrasi atau edukasi saja. Pada saat 1 jamnya CISD bearish, kita close. Udahlah, target kita nggak bahas. Jadi kita ini berandai-andai untuk pembandingan antara entry di time frame 1 jam di 5 menit di 1 menit. Dan kenapa hal yang simple menjadi sulit? Karena kita mau mendapatkan risk to reward rasio yang besar. Di time frame 1 jam kita mendapat 7,3 R. Andaikan kita entry di time frame 5 menit, kita mau lebih susah sedikit lah istilahnya. Well, sebenarnya nggak sedikit sih, karena ini cukup sulit belajarin ginian. Time frame 5 menit, kita entry-nya itu stop loss tetap di ujung bawah, tapi entry kita nggak di atas ini, tapi di CISD candle ini. Candle yang nge-break 1, 2, 3 consecutive down close candle, time frame 5 menit. Dan risk to reward rasio kita menjadi 16,25 R. Nah, kalau kita entry-nya di time frame 1 menit, jadi ingat ya, di time frame 1 jam tadi cuma 7,3 R, di time frame 5 menit menjadi 16,25 R. Kalau kita entry-nya di time frame 1 menit, entry di time frame 1 menit, tapi menggunakan potensi manipulasi time frame 1 jam. Di time frame 1 menit, kita entry-nya stop loss tetap di ujung bawah, hanya entry kita saja yang berubah, yaitu pindah ke sini. CISD terhadap 1, 2, 3, 4 consecutive down close candles, yaitu candle ini yang nge-break. Risk to reward rasio kita menjadi 35 R.
Ya, jadi time frame 1 jam kalau kita entry, satu udah lotnya nggak bisa gede karena jaraknya jauh antara entry ke stop loss, udah gitu juga perbandingan resiko dengan profitnya kecil, hanya 7, berapa R tadi. Begitu kita entry-nya di time frame 5 menit, kita mendapatkan lot size yang lebih besar karena jarak entry ke stop loss yang lebih kecil, dan kita juga mendapatkan perbandingan risk to rasio, profitnya lebih besar. Oh, susah sekali membuat rekaman ya. Telepon masuk lagi. Ya beginilah konten kreator abal-abal. Time frame 1 jam terakhir gue mau tunjukin minggu ini. Minggu ini hapus dulu semua. Harga sedang uptrend, membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Lalu di sini dia berbalik nih, higher low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, higher low, lower high, lower low lagi. Lihat nggak ada CISD, ini 1, 2, 3, 4 consecutive down close candle tidak di breakup, jadi jangan terkecoh oleh bullish engulfing candle begini ya. Lower low, lower high, higher low which is weird, kemudian higher high. Nah ini bagus, kelihatannya berbalik, gagal breakdown. Jadi ini sebetulnya sudah manipulasi. Satu leg ya, high dan low nya. Jadi di leg yang sama ini gagal di break up, kemudian gagal di breakdown. Manipulasinya adalah gerakan harga ini. Tapi apa yang kurang nih? Apa yang kurang? Ini 1, 2, ini bukan inside bar, which is, well, yang ini inside bar terhadap candle ini. Range-nya adalah atas bawah ini. Inside bar, inside bar, inside bar, ini udah break up, jadi sudah pindah ke sini. Inside bar, break up lagi, pindah sini. Ya udahlah, ini udah nggak penting. Jadi intinya ini adalah candle yang harus di breaknya yang ini, candle merah ini. Bah, sebetulnya pindah ke candle merah ini, karena ini udah di luar range dari candle ini. Jadi this is the candle yang harus di break up. Terus kemudian dilewatin lagi oleh candle ini, dilewatin candle ini, geser lagi, dan geser, terus dilewatin lagi oleh candle ini, geser lagi, ya, dan seterusnya. Jadi yang harus di break up range-nya adalah 1, 2, 3 consecutive down close candle-nya. Dan terjadi di sini. Jadi ini harusnya kita entry buy, kita diamkan di situ. Stop loss-nya di ujung bawah. Nah ini 24,74 dolar kalau di time frame 1 jam. Nah kalau kita nggak mau besar begini area entry-nya, kita, oh ya, by the way, Baswe, ini manipulasinya ke bawah. Sebentar, cek ada manipulasi
Kadang manipulasi dibalas manipulasi, soalnya kita petakan dulu mapping. Lower high, higher low, higher high, tiba-tiba lower low, tapi gagal breakdown. Yang ini gue nggak gambar karena ini inside range, nggak penting lah. Ini nggak ada pasangan low-nya, sebentar. 82.53. Oh, ini lower high, higher low, higher high, lower low lagi, ini manipulasi lagi. Kemudian higher high. Jadi ini ada lagi manipulasi di dalam manipulasi. Nah, bahayanya gini. Jangan sampai ini menjadi berubah bearish. Apabila 1, 2, 3 down close candle ini di body break ke bawah, ini bisa berubah jadi dari tadinya bullish manipulation, yang mana yang ini bisa berubah menjadi bearish manipulation. Ya, tergantung breaknya kemana, si ISD-nya kemana. Ini udah di break, ya udah di break, tapi ada catatan kakinya gini, ini kan ada wick nih. Pada saat wick ini lewat, jadi body breaknya tuh harus di bawah wick ini. Dan ini kebetulan tidak break dan sekarang balik masuk ke dalam range. Jadi ini masih sideways. Nah, tapi kita ini secara rules udah harusnya entry buy, stop loss di ujung bawah kalau di time frame 1 jam. Ini si ISD nya Nah, kalau kita mau perkecil resiko atau entry-nya di time frame lebih kecil, kita coba turun time frame 5 menit. Itu pada saat harga mengambil bawah sini, kita mencari konfirmasi berapa manipulasi lagi time frame 5 menit. Nggak kelihatan sebentar. Jadi pada saat harga turun di bawah 1 jam punya buy side, sell side liquidity, itu kita cari konfirmasi di time frame 5 menit berupa manipulasi juga. Nah, di time frame 5 menitnya kalau kita lihat ini harga saat turun menciptakan low, lower high, lower low, lower high, tiba-tiba higher low, higher high, lower low, tapi gagal breakdown. Jadi manipulasinya di time frame 5 menit adalah gerakan harga ini.
Dan kalau kita perhatikan, hapus dulu. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 consecutive down close candle yang harus di break up untuk CISD-nya. Break up-nya di candle ini. Di CISD 5 menitnya. Kita entry-nya di penutupan candle itu, stop loss di ujung bawah. Nah, ini jelek sekali ya. Minggu ini emang kurang bagus kondisi market karena menunggu fund rate the Fed Kamis subuh jam 1 pagi, berarti Rabu lewat jam 12, tunggu sejam, nah keluar tuh fund rate. Orang suka bingung kalau dengarnya newsnya jam 1 subuh, Kamis jam 1 subuh ketuker, nanti jatuhnya hari Jumat jam 1 subuh. Jadi sampai mana? Nah, ini antara 1 jam punya entry sama time frame 5 menit punya entry bedanya tipis. Nah, kita turun time frame 1 menit sekarang, kita coba lihat. Distribusi. Kalau manipulasinya setelah terjadinya manipulasi nggak terjadi gerakan harga yang dahsyat atau nggak ada distribusinya, gue anggap basi. Manipulasi itu batal. Dan manipulasi ini yang kita lagi bahas ini nggak disusul dengan gerakan distribusi. Jadi ini gue anggap batal. Ini bukan manipulasi, belum. Masih akumulasi. Gitu, ini untuk ulasan minggu ini. So, ngapain kita? Kalau gue sih this week skip trading, kecuali kalau hari Kamis besok, nanti malam FOMC kita lihat arahnya jelas, terus besok hari Kamis dikasih manipulasi lagi atau manipulasinya nggak harus berupa structural dia naik turun ya, bisa juga single candle.
Ya nanti kita lihat lah besok. Tapi untuk sekarang videonya gue sudahin di sini, udah habis 1 jam 45 menit nih video, gile. Capek juga, udah 2 kali ngulang nih ya. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Kalau nggak langsung ngerti wajar, tapi kalau gue bilang simple. Di dalam video ini sekali lagi rangkuman dari video ini adalah market struktur. Kalau dilanggar, dicari pelanggarannya itu apakah sah atau dia hanya manipulasi. Konfirmasinya adalah CISD. CISD itu harus memperhatikan apakah candle yang di break inside bar atau bukan. Satu, kedua, kalau dia dempet berurutan itu semuanya harus di break. Jadi kalau ada 3 candle turun, ya 3-3-nya harus di break up. Ya, apalagi yang kurang? Kayaknya udah semua. Terus ya hal yang simple menjadi rumit atau menantang karena kita mau memperkecil resiko supaya kita bisa pasang lot lebih besar dan supaya kita bisa dapat risk to reward rasionya lebih besar. Oke, see you in the next video.